إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' pada hadis yang kedua dari Babul Adab tentang salah satu konsep hidup yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam, agar kita bisa hidup penuh dengan kesabaran, rasa syukur, bahkan penuh dengan keridhaan, yaitu dalam urusan dunia, dalam urusan nikmat-nikmat dunia, agar kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Tentu kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak. Baik nikmat yang tampak, yang terlihat berupa badan yang sehat, keluarga yang sehat, harta benda dan sebagainya, maupun nikmat-nikmat yang sifatnya batin berupa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung seluruhnya, tidak bisa. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak semuanya diberikan karena permintaan kita. Bahkan sejak kita dilahirkan, kita telah dilimpahi berbagai macam nikmat oleh Allah, dan itu tidak pernah kita minta. Dan ketika kita minta kepadanya, Dia berikan kepada kita nikmat yang lebih banyak dari yang kita minta. Maka nikmat Allah begitu banyak, begitu luas. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, tetap saja nikmat antara satu orang dan yang lain berbeda. Allah jadikan anugerahnya, rezekinya, kebaikannya di antara manusia berbeda-beda.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah membagi-bagi di antara manusia kehidupan mereka di dunia ini. Allah jadikan si fulan rezekinya lebih luas daripada si fulan. Allah berikan kepada si Alan musibah atau ujian yang lebih sedikit daripada yang lainnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, melihat nikmat Allah yang begitu banyak tetapi juga berbeda-beda di antara kita, kadang menimbulkan rasa tidak syukur, khususnya ketika kita diberikan rezeki kurang daripada yang lain. Seringkali juga menimbulkan rasa hasad, rasa dengki yang diakibatkan karena kita melihat rezeki orang lain. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal urusan dunia hendaklah kita melihat orang yang di bawah kita. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dikatakan kaum muslimin, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu lebih pantas, lebih patut agar kalian tidak menganggap kecil, tidak menganggap sedikit nikmat Allah pada kalian. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama kali kita katakan sebagaimana dibawakan oleh pensyarah hadis ini, yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa hadis ini sebenarnya bukan riwayat Bukhari dan Muslim, melainkan hanya riwayat Imam Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara bersamaan, redaksinya sedikit berbeda. Hadisnya berbunyi, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi." Ya, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang Allah lebihkan atas kalian dalam harta, dalam penciptaan, maka hendaklah dia melihat orang yang di bawahnya, bukan melihat orang yang di atasnya. Maknanya sama, tetapi redaksinya, lafaznya yang berbeda. Tapi kaum muslimin rahiman ya rahimakumullah, maka hadis ini mengajarkan kepada kita semua. Di dalam hadis ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, memberikan prinsip hidup, konsep hidup bagi kita untuk mendapatkan kehidupan bahagia, untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, hidup dengan penuh keridhaan, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat dua wasiat. Wasiat pertama adalah agar kita dalam urusan dunia
melihat kepada orang-orang yang ada di bawah kita, yang nikmatnya, urusan dunianya lebih rendah, lebih sedikit, lebih kecil daripada kita. Entah itu dalam hal tempat tinggal, dalam hal kendaraan, pakaian, pemasukan, kesehatan, bentuk fisik. Hendaklah kita melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Dan kaum muslimin rahimakumullah, seperti apapun keadaan kita, seperti apapun kurangnya harta yang kita miliki, seperti apapun ujian, musibah, penyakit yang kita alami, seperti apapun sulitnya kehidupan ekonomi kita, pasti ada orang yang di bawah kita. Pasti ada orang yang kesehatannya lebih kritis daripada kita. Ada orang yang tempat tinggalnya lebih menyakitkan, lebih menyedihkan daripada kita. Ya. Maka dalam hal urusan dunia, lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Dan ini kaum muslimin rahimakumullah memberikan kita 3 faidah atau 2 faidah. Ketika kita melihat orang yang di bawah kita, akan memberikan kita 2 faidah. Faidah yang pertama, kita melihat bahwa ternyata Allah memberikan kita nikmat yang banyak. Ketika kita melihat orang yang di bawah kita, kita sadar, kita yakin, kita mengetahui bahwa ternyata kita ini punya kelebihan yang banyak. Allah berikan kita kesehatan, harta benda, ya, lebih daripada banyak orang, lebih daripada orang lain. Sehingga kita menyadari ternyata kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk di dalam sedikit orang yang bersyukur, sebagaimana yang Allah katakan, wa qalilum min ibadi asyakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian faedah kedua, dengan melihat orang yang di bawah kita, maka akan tumbuh rasa tenang, rasa tentram di dalam hati kita. Hati kita akan menjadi tentram. Hati kita ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa hidup ridha, hidup bahagia, hidup tenang, tentram, dan tidak dirasuki oleh penyakit hasad yang akan menggerogoti hati seseorang. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian wasiat kedua yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW di dalam hadis ini adalah agar kita tidak melihat kepada orang yang di atas kita. Kebalikan dari wasiat pertama, bahwa dalam urusan dunia hendaklah kita tidak melihat orang yang di atas kita. Tidak melihat orang yang rumahnya lebih luas, yang lebih megah. Tidak melihat orang yang kendaraannya lebih nyaman, lebih mahal. Tidak melihat kepada orang yang penampilannya, pakaiannya lebih bagus, lebih wah. Tidak melihat orang yang income-nya, penghasilannya lebih banyak. Ya. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita. Karena ketika kita melihat-lihat, ketika kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih dari kita, akan lahir 3 keburukan. Keburukan pertama adalah kita menganggap kecil karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap bahwa Allah tidak memberikan kita banyak rezeki. Sehingga apa? Kita tidak bersyukur kepadanya. Sulit untuk kita bersyukur manakala kita tidak merasa ada nikmat yang banyak pada diri kita. Yang kedua, kita akan melelahkan diri kita.
kita akan mendatangkan kegundahan, kesusahan, kesedihan pada diri kita. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kita ini sedikit nikmat. Kita melihat kita ini kurang. Sehingga hati kita akan susah, lelah, berpikir bagaimana bisa mengejar seperti yang didapatkan orang lain. Akhirnya hati kita akan tersiksa. Kemudian yang ketiga, dan ini yang lebih berat, bahwa hal itu akan melahirkan sifat hasad, sifat dengki, ingin agar nikmat orang lain yang Allah lebihkan hilang. Entah nikmat itu berpindah kepada kita atau yang penting dia hilang, itulah yang disebut dengan hasad. Ya. Ketika kita bandingkan diri kita yang kurang dengan orang yang lebih nikmatnya, muncul hasad. Dan hasad, kaum muslimin rahimakumullah, adalah penyakit pertama yang terjadi di atas langit dan di muka bumi. Tidaklah iblis durhaka kepada Allah, tidak bersujud kepada Adam kecuali karena hasad. Dan tidaklah terjadi saling bunuh di antara dua anak Adam alaihissalam melainkan karena hasad. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, melihat orang yang di atas kita sangat berbahaya, sangat berisiko. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya prinsip ini, prinsip melihat kepada orang yang di bawah dan tidak melihat orang yang di atas, ini berlaku khusus pada urusan dunia saja. Khusus pada urusan dunia, seperti yang Nabi katakan di dalam hadis yang lain, apabila salah seorang kalian melihat orang yang lebih hartanya, lebih penciptaannya, fisiknya, maka segeralah dia melihat orang yang di bawahnya. Ini dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, maka kita dianjurkan, diperintahkan melihat orang yang di atas kita untuk kita ikuti, untuk kita tiru. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis terdapat banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang mengajak kita berlomba, yang mengajak kita untuk bersegera dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat, dalam urusan ampunan, dalam urusan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqu al khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas sama'u wal ardu uiddat arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian serta surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Apabila kalian minta kepada Allah, minta yang tertinggi, kejar yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga tertinggi, surga yang terbaik. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, dalam urusan akhirat hendaklah kita melihat kepada orang yang lebih dari kita, agar kita terpacu, agar kita tersemangati. Dan manusiawi memang, sifat manusia adalah dia akan bersemangat ketika melihat orang lain. Bandingkan kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berada pada komunitas yang baik, ketika kita berada di tempat yang baik, muncul semangat, muncul kesungguh-sungguhan. Ketika kita di masjid, luar biasa keinginan kita untuk beribadah. Ketika di bulan Ramadan, di bulan-bulan mulia, terpacu kita untuk beribadah. Makanya dalam hal kebaikan, lihat. Dalam hal urusan dunia, lihat kepada orang yang lebih dari kita.
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza ra'aitan nasa fi khairin fanafishum fi." Apabila engkau melihat orang-orang dalam kebaikan, maka berlombalah bersamanya, saingi dia. Wa idza ra'aitahum fi halakatin fadharhum wa makhtaru. Tapi kalau melihat orang dalam kebinasaan, dalam kemaksiatan, dalam keburukan, maka tinggalkan dia, biarkan dia dengan pilihannya, dan kita tidak perlu mengikuti maupun menirunya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Satu faidah, bagaimana ketika kita melihat orang yang di bawah kita. Tadi di dalam hadis dikatakan ketika kita melihat orang yang lebih dari kita dalam urusan dunia, ketika melihat orang yang lebih daripada kita, maka segeralah kita melihat orang yang di bawah kita. Bagaimana jika ketika kita melihat orang yang diuji, kita melihat orang sedang kesulitan, kita melihat orang diuji dan penyakit, kita melihat orang diuji dengan kemaksiatan dan dosa. Apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi kita SAW mengajarkan kita sebuah doa, yaitu agar kita ketika melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita berdoa dengan doa, ya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang engkau diuji dengannya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan yang telah melebihkanku di atas orang lain dengan kelebihan yang banyak. Ya. Ini doa ketika melihat orang yang diuji, dan kita tidak diuji dengan ujian tersebut. Entah itu ujian kesehatan, ujian ekonomi, ujian himpitan sosial, ataupun yang lainnya. Maka hendaklah kita baca doa ini. Nabi kita yang mulia mengatakan, barang siapa membaca doa ini, lam yusibhu dzalikal bala, maka dia tidak akan ditimpa oleh ujian tersebut. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan hal ini dikisahkan bahwa dulu ada sebagian salaf yang Allah uji dia dengan ujian yang mungkin kita bisa katakan ujian lengkap. Dia diuji dengan perhiasan di kepalanya. Dia tidak punya rambut, rontok rambutnya. Kedua matanya Allah cabut penglihatannya, dia tidak melihat. Sementara dua tangan, dua kakinya pun lumpuh. Dia mendapatkan ujian yang sangat banyak, berat. Bayangkan seandainya kita yang mendapatkan ujian ini. Tetapi orang ini senantiasa mengatakan, alhamdulillahilladzi afani mimma ubtuliya bihi ghairi wa faddalani ala katsirin mimman khalaq. Dia mengatakan, alhamdulillah yang telah menyelamatkanku dari ujian-ujian orang lain, dan yang telah melebihkanku daripada banyak orang. Maka seseorang lewat kepada dia, dia mengatakan, ketika mendengar dia mengucapkan ucapan ini, dia mengatakan, mimma afa, dari apa engkau diselamatkan oleh Allah? Ya, ujianmu begitu banyak, engkau dilebihkan atas orang lain dari apa? Maka dia mengatakan, waihak, bukankah Allah masih memberikanku lisan yang bisa berzikir, hati yang bisa bersyukur, dan badan yang masih bisa bersabar, kata dia. Jadi intinya kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat orang yang di bawah kita, maka kita pasti mendapatkan, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang ketiga tentang keutamaan akhlak mulia.
Dan ini sebenarnya telah kita singgung di pertemuan perdana. Dikatakan Anin Nawasi ibni Sim'ani radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an, dan bisa dibaca bin Sim'an, boleh Sam'an, boleh Sim'an. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan tentang dosa. Sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia pernah tinggal di kota Madinah dan tinggal di sana hanya 1 tahun. Dia pernah menetap di kota Madinah selama 1 tahun, hidup berdampingan bersama Nabi SAW. Namun dia datang ke sana hanya sebagai orang yang berkunjung saja, bukan dalam rangka berhijrah. Dan dia menceritakan bahwa dia tidak berhijrah, artinya tidak berpindah dan menetap di Madinah, karena ingin bertanya di mana para sahabat, para muhajirin, kalau mereka sudah berhijrah dan menetap di Madinah, mereka tidak lagi bertanya kepada Nabi. Mereka hanya menunggu dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sahabat yang datang bertanya kepada Nabi SAW. Dan dia tidak ingin seperti itu. Dia tidak bisa bertanya. Makanya dia tidak berhijrah dan menetap ke Madinah. Dia datang hanya untuk bertanya, mendengarkan. Setelah 1 tahun dia pulang kembali ke tempat asalnya. Nah, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang kebajikan dan tentang dosa. Dia bertanya, apa yang dimaksud dengan kebajikan? Dia bertanya, apa yang dimaksud dengan dosa kemaksiatan? Dan tentunya kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat, ketika mereka bertanya kebajikan, bertanya dosa, mereka bertanya kebajikan untuk diamalkan, bertanya dosa untuk ditinggalkan. Sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu menanyakan tentang kebajikan, albir. Dan yang dimaksud dengan kebajikan, kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya adalah semua bentuk kebaikan. Semua jenis kebaikan, semua bentuk kebaikan adalah kebajikan atau albir. Makanya keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada malaikat, beriman kepada para rasul, ini bagian dari kebajikan. Berinfak kepada kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada orang yang kehabisan bekal di jalan pun juga bagian dari kebajikan. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat juga bagian dari kebajikan. Bersabar ketika mendapatkan ujian juga bagian dari kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala, dan seterusnya. Itu semua disebut dengan kebajikan. Kebajikan mencakup kebaikan kepada Allah, artinya berbuat ibadah yang baik kepada Allah, juga mencakup kebaikan kepada manusia. Kebajikan mencakup melaksanakan ketaatan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Nah, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, dia bertanya sesuatu yang bisa menyimpulkan itu seluruhnya. Dia ingin kata pendek, kata singkat yang mencakup semua jenis kebajikan. Atau dia bertanya, ini kemungkinan kedua, dia bertanya tentang kebajikan yang asas, yang pondasi, yang utama. Dan dia bertanya kepada Nabi tentang hakikat dari dosa. Maka
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birru husnul khuluqi. Kebajikan itu adalah akhlak mulia. Sabda Nabi SAW, al-birru husnul khuluq, memiliki dua penafsiran. Penafsiran pertama bahwasanya kebajikan itu seluruhnya adalah akhlak mulia. Dan dulu kita sebutkan bahwasanya akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, ada akhlak kepada sesama manusia. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beriman kepadanya. Beriman kepada semua yang datang dari Allah. Kita benarkan berita-berita yang datang dari Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul adalah kita mengimani beliau sebagai seorang Rasul, mengimani, mempercayai semua berita yang beliau sampaikan, dan kita beribadah hanya sesuai dengan yang beliau contohkan, serta kita tidak melangkahi beliau, mendahului beliau di dalam ucapan ataupun perbuatan. Sedangkan berbuat baik kepada makhluk, dan ini yang sering identik dengan kata akhlak mulia, telah didefinisikan oleh Abdullah bin Mubarak secara ringkas. Beliau mengatakan akhlak mulia itu ada 3. Talaqatul wajh, bermuka ceria. Wa badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Wa kaful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain. Akhlak mulia itu simpel, sederhana. Kita berbuat baik, entah itu kebaikan harta, kebaikan tenaga, kebaikan pikiran, nasihat. Kemudian kita tidak menyakiti orang, tidak menyakiti hartanya, badannya, kehormatannya, keluarganya, tidak disakiti. Ya. Itu adalah akhlak mulia. Dan talaqatul wajh, bermuka ceria. Ya. Disebutkannya bermuka ceria sebagai bagian inti dari akhlak mulia ini menunjukkan muka ceria ini sesuatu yang luar biasa, sederhana, sepele, tapi di belakangnya banyak kebaikan-kebaikan. Karena itu Nabi mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah sepelekan kebaikan apapun, walaupun engkau hanya sekedar bertatap muka dengan wajah ceria kepada saudaramu. Ya. Jadi albirru husnul khuluq, bahwa kebajikan itu seluruhnya ada pada akhlak mulia, atau kebajikan itu pondasinya ada pada akhlak mulia. Sebagian ulama ketika ditanya tentang asasul Islam, ya pondasi Islam, dia mengatakan asasul Islami husnul khuluq. Pondasi Islam itu adalah akhlak mulia. Nabi kita pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, maka Nabi menyebutkan 2 hal, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Nabi juga menyebutkan bahwa amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah akhlak mulia, bahwa orang yang paling dekat posisinya, tempatnya di dalam surga kelak dari Nabi SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya. Maka tidak heran jika Nabi mengatakan albirru husnul khuluqi. Kebajikan itu intinya, pondasinya, bahkan seluruhnya adalah akhlak mulia. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di bagian kedua Nabi mengatakan wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mendatangkan kegalauan di dalam hatimu dan engkau tidak suka dilihat oleh manusia. Sehingga maksiat itu, kaum muslimin rahimakumullah, dosa itu dia memiliki 2 tanda. Tanda internal, tanda dalam, dan tanda eksternal atau tanda luar. Tanda dalam adalah ketika perbuatan tersebut mendatangkan keraguan,
Ya, ketika hendak atau kita hendak melakukannya atau mengucapkannya, kalau ucapan muncul keraguan, saya ucapkan atau tidak, ucapkan atau tidak, perbuat atau tidak, ada ragu-ragu, maka ini pertanda adalah itu tidak baik. Yang kedua, kita tidak ingin kalau itu dilihat oleh orang. Ketika hendak melakukan sesuatu, kemudian kita malu, kita sungkan dilihat orang, berarti ini tanda apa? Tanda ini perbuatan tidak bagus, tidak baik. Ya. Dan ini berlaku khusus pada orang yang fitrahnya masih lurus, yang fitrahnya masih bersih. Adapun orang kafir yang fitrahnya sudah bengkok, melenceng, dia tidak akan malu terhadap perbuatan dosa, bahkan dia bangga, dia pamerkan perbuatan dosanya. Orang yang merupakan pelaku maksiat, pelaku dosa juga demikian, dia tidak akan malu, dia tidak akan sungkan, dia tidak akan ragu-ragu melakukan suatu dosa dan tidak malu dilihat orang. Bahkan seandainya dia melakukannya sendiri, tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah saja, dia akan ceritakan kepada orang lain, dia akan posting untuk orang lain, seakan-akan dia menceritakan, memposting suatu kebaikan. Makanya ya, bahwasanya dosa itu adalah apa yang meragukan dalam hati dan malu dilihat orang lain. Ini berlaku untuk orang yang fitrahnya masih lurus, dan ini berlaku untuk sesuatu yang tidak ada dalilnya. Adapun kalau ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari hadis, maka tidak berlaku lagi keraguan-raguan, tidak berlaku lagi tidak enak kepada orang. Kadang kaum muslimin rahimakumullah, kita mengetahui ada larangan jelas, tegas larangannya, tapi kita malu pada orang, malu untuk tidak isbal, malu jika celana di atas mata kaki, malu. Apakah berarti ini bukan dosa? Bahwa yang dosa itu adalah yang menaikkan celana pakaian di atas mata kaki? Tentu bukan. Bukan lagi kembali kepada perasaan di sini. Ya, jika sudah ada dalil, maka tinggalkan perasaan, tinggalkan rasa malu dilihat orang. Jika sudah ada dalil yang terkait dengan hal tersebut. Maka ikhwani fillah rahimanyakumullah, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, bimbing kita untuk mengamalkan sedikit dari setiap yang kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم